Mereka bilang, Nusa Kambangan adalah tempat di mana para raja kejahatan ditumbangkan. Pulau sunyi, dikelilingi ombak ganas, dan tembok tinggi yang memisahkan manusia dari dunia. Namun tak banyak yang tahu. Di balik jeruji besi itu, ada kisah tangisan, penyesalan, dan rahasia kelam yang tak pernah keluar hidup-hidup. Masuk ke sini bukan soal hukuman, tapi soal bertahan sebagai manusia. Ujar seorang napi kelas kakap, sebelum pintu besi menutup selamanya. Halo bro. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara, tempat kita mengungkap kisah-kisah kelam, legenda nyata, dan cerita yang jarang berani dibicarakan. Kalau kamu suka cerita penuh emosi, realita keras kehidupan, dan kisah yang bikin merinding sampai ke tulang, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan duduk yang tenang. Karena kisah ini bukan sekadar cerita penjara biasa. Perahu kayu tua itu berderit pelan saat membelah ombak Selat Nusa Kambangan. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan dada para penumpangnya. Di atas perahu, belasan pria duduk terdiam, tangan terborgol, mata kosong menatap pulau yang perlahan membesar di hadapan mereka. Tak ada yang bicara. Bahkan napas pun terasa berat. Nusa Kambangan berdiri seperti bayangan raksasa, sunyi, gelap, dan dingin meski matahari belum tenggelam. Seorang pria berambut cepak, berusia sekitar 50 tahun, menelan ludah keras. Dulu namanya terpampang di berita nasional, penguasa bisnis gelap, uangnya miliaran, pengawalnya puluhan. Kini, ia hanya nomor. Tak lebih. Tak kurang. Jadi, ini akhirnya, gumamnya lirih. Tak ada yang menjawab. Ombak menjawab dengan hentakan kasar ke lambung perahu, seolah menertawakan nasib mereka. Saat dermaga tampak jelas, suara rantai besi beradu terdengar seperti lonceng kematian. Satu persatu mereka berdiri, digiring petugas bersenjata lengkap. Disinilah semua nama besar ditanggalkan. Di pulau ini, jabatan dan kekuasaan hanya kenangan. Nusa Kambangan tak peduli siapa kau dulu. Yang ia tahu hanya satu, kau datang sebagai manusia, dan bisa jadi keluar sebagai bayangan. Langkah kaki para napi menggema di lorong beton panjang. Bau lembab bercampur karat besi menusuk hidung. Dinding tinggi menjulang tanpa jendela, hanya lampu-lampu redup yang berkedip seperti napas orang sekarat. Setiap pintu sel yang dilewati menimbulkan suara besi berat, kelang, seakan menandai satu lapis kebebasan yang hilang. Seorang petugas berhenti sejenak, menatap rombongan dengan mata dingin. Dengar baik-baik, katanya tegas. Di sini, gak ada bos, gak ada jenderal, gak ada orang penting. Yang melanggar aturan, siap mati pelan-pelan. Seorang napi muda tak tahan, berbisik panik, Pak, katanya di sini neraka hidup. Petugas itu tersenyum tipis, senyum yang tak pernah menyentuh mata. Bukan neraka, jawabnya pelan, ini tempat orang belajar menyesal. Kalimat itu menghantam lebih keras dari pukulan. Di Nusa Kambangan, waktu berjalan lambat, tapi rasa bersalah berlari kencang. Setiap detik seperti diiris pisau. Dan tak ada tempat lari, bahkan dari pikiran sendiri. Di salah satu sel sempit, pria berambut cepat tadi akhirnya duduk di ranjang besi. Namanya dulu disebut-sebut sebagai raja. Kini, hanya terdengar sebagai desah napas berat. Dinding sel penuh goresan, hitungan hari, bulan, bahkan tahun. Ada doa, ada sumpah, ada jeritan bisu. Ia menyentuh salah satu ukiran, membaca lirih, maaf, Bu. Tangannya gemetar. Ingatan masa lalu menyeruak, rumah besar, tawa anaknya, makan malam yang tak pernah ia hadiri. Kalau waktu bisa diulang, bisiknya. Dari sel sebelah, suara parau menjawab, semua orang di sini ngomong gitu, Bang. Ia menoleh, meski tak bisa melihat wajahnya. Terus? Habis itu, suara itu tertawa pahit. Gak ada terusnya. Di sini, waktu cuma jalan ke depan, tanpa ampun. Kesunyian kembali menelan mereka. Di Nusa Kambangan, percakapan singkat bisa lebih menusuk daripada makian panjang. Malam pertama selalu yang terberat. Angin laut menerobos celah sempit, membawa suara ombak yang menghantam karang tanpa henti. Seolah alam ikut mengingatkan, tak ada jalan pulang. Lampu lorong dimatikan satu persatu. Gelap. Pekat. Dalam kegelapan itu, suara-suara muncul, tangisan tertahan, doa lirih, dan jeritan mimpi buruk.
Pria itu memejamkan mata, mencoba tidur, namun bayangan wajah ibunya muncul. "Kamu kemana, Nak?" Suara itu bergaung di kepalanya. Ia ingin menjawab, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya air mata. Di Nusa Kambangan, air mata jatuh tanpa suara. Tak ada yang peduli. Tak ada yang datang mengusap bahu. Malam terasa panjang, seolah tak ingin berakhir, seolah ingin menghukum mereka yang pernah merasa kebal dari hukum. Saat fajar menyingsing, sirene panjang membelah keheningan. Hari pertama dimulai. Seorang napi senior lewat di depan sel, menatapnya singkat. "Bang," katanya pelan, "kalau mau hidup lama di sini, simpan egomu. Kubur dalam-dalam." Pria itu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Nusa Kambangan bukan sekadar penjara. Ia adalah penghapus identitas. Tempat di mana masa lalu diputar ulang setiap hari, dan penyesalan menjadi makanan utama. Dan itu baru permulaan. Hari-hari di Nusa Kambangan tak pernah benar-benar dimulai dengan harapan. Pagi datang bersama teriakan peluit, langkah sepatu Lars, dan tatapan dingin yang menilai siapa lemah dan siapa bisa bertahan. Pria berambut cepak itu berdiri di barisan apel pagi, tubuhnya tegak tapi jiwanya remuk. Di sekelilingnya, para napi kelas kakap berdiri dengan wajah datar, mantan bandar narkoba, pembunuh bayaran, otak kejahatan besar yang dulu namanya membuat banyak orang gemetar. Kini mereka semua setara di hadapan matahari yang terbit perlahan dari balik tembok tinggi. Namun kesetaraan itu hanya ilusi. Di balik jeruji, ada hukum lain yang tak tertulis, tak diumumkan, tapi ditaati dengan rasa takut yang mutlak. Seorang napi tua berwajah penuh bekas luka meliriknya singkat. Tatapan itu dingin, mengukur. "Pendatang baru," gumamnya pelan pada temannya. Di Nusa Kambangan, satu tatapan bisa berarti peringatan. Satu langkah salah bisa menjadi tiket menuju penderitaan panjang. Pria itu mulai menyadari, bertahan hidup di sini bukan soal kuat fisik semata, tapi soal membaca situasi, memahami siapa yang boleh disapa, dan siapa yang harus dihindari seumur hidup. Siang hari, mereka digiring ke area kerja. Matahari menyengat, keringat mengalir, namun tak ada yang berani mengeluh. Di sudut lapangan, kelompok kecil napi tampak lebih santai. Mereka tak banyak bekerja, hanya duduk, berbincang pelan. Aura mereka berbeda. Para napi lain memberi jarak, seolah ada garis tak kasat mata yang tak boleh dilanggar. Seorang napi muda berbisik pada pria berambut cepak itu, "Bang, yang duduk sana itu orang-orang lama. Raja-raja di dalam." "Raja?" Ia mengernyit. "Iya. Mereka yang ngatur segalanya. Dari rokok, makanan, sampai hidup matinya orang." Kata-kata itu membuat tengkuknya dingin. Ia pernah menjadi raja di luar sana. Kini, ia hanyalah pion di papan permainan baru. Seorang dari kelompok itu berdiri, berjalan mendekat. Langkahnya pelan, penuh wibawa. "Kamu yang baru, ya?" tanyanya datar. "Iya," jawab pria itu singkat. "Di sini," kata napi itu sambil menatap lurus ke matanya, "mulutmu lebih berbahaya dari pisau. Ingat itu." Ia mengangguk cepat. Dalam hati, ia sadar, ini bukan ancaman kosong. Ini aturan. Malam kembali turun, membawa cerita-cerita yang tak pernah tercatat. Di dalam sel, suara bisik-bisik beredar seperti angin beracun. Tentang napi yang dipindahkan karena melanggar aturan. Tentang sel isolasi yang lebih kejam dari neraka. Tentang jeritan yang tak pernah keluar dari dinding tebal. Pria berambut cepak itu duduk bersandar, mendengarkan dengan jantung berdebar. "Bang," suara dari sel sebelah kembali terdengar, "lo tahu kenapa banyak orang kuat jadi gila di sini?" "Kenapa?" "Karena mereka pikir uang dan nama masih ada harganya." Tawa pendek terdengar, pahit. "Di sini, yang punya harga cuma satu," lanjut suara itu, "ketaatan." Kalimat itu menancap dalam. Ia teringat saat pertama masuk, petugas berkata, tempat orang belajar menyesal. Kini ia paham, penyesalan bukan datang tiba-tiba. Ia ditanam, disiram, dan dipanen perlahan lewat aturan tak tertulis yang kejam. Suatu malam, keributan kecil pecah di blok lain. Teriakan singkat, suara benda jatuh, lalu sunyi. Terlalu sunyi. Keesokan harinya, satu nama tak lagi dipanggil saat apel. Tak ada penjelasan.
Tak ada pengumuman. Seolah orang itu tak pernah ada. Pria berambut cepak itu menelan ludah. "Kemana dia?" bisiknya pada napi muda. Napi itu menunduk. "Jangan nanya, Bang. Di sini, yang kebanyakan nanya, gak lama." Ketakutan merayap pelan, seperti air dingin menyusup ke tulang. Ia mulai memahami pesan yang disampaikan pulau ini. Diam adalah cara paling aman untuk bernapas. Setiap hari, egonya terkelupas sedikit demi sedikit. Setiap malam, ia bertanya pada diri sendiri, berapa lama ia bisa bertahan tanpa kehilangan akal? Di ujung minggu pertamanya, seorang napi senior mendekatinya saat jam makan. "Lo dulu orang besar, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Lupain," kata napi itu tegas. "Kalau mau selamat, lupain semuanya." Ia menatap nasi di piring plastiknya. Hambar. Sama hambarnya dengan hidup yang kini ia jalani. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan beratnya kehilangan segalanya. Bukan hanya kebebasan, tapi harga diri. Nusa Kambangan mulai bekerja, mengikis perlahan, memastikan tak ada satupun yang keluar tanpa luka batin. Dan di balik semua itu, sesuatu menunggunya. Sesuatu yang akan menguji batas kemanusiaannya. Waktu di Nusa Kambangan tidak berjalan, ia merayap. Hari-hari berlalu tanpa penanda jelas, hanya rutinitas yang sama. Bangun, baris, kerja, makan, diam, tidur. Namun di balik rutinitas itu, sesuatu perlahan berubah di dalam diri para penghuni. Pria berambut cepak itu mulai merasakan kepalanya berat, seperti ada suara-suara kecil yang berbisik saat malam tiba. Bukan suara orang lain, melainkan suaranya sendiri. Penyesalan datang tanpa diundang, menyelinap di sela-sela kelelahan. Saat ia memejamkan mata, wajah-wajah dari masa lalu muncul silih berganti. Orang-orang yang pernah ia hianati, tangisan yang dulu ia abaikan, dan janji-janji yang ia langgar demi kekuasaan. "Kenapa gue gak berhenti waktu itu?" bisiknya pada kegelapan. Tak ada jawaban. Hanya suara ombak yang menghantam karang, berulang, tak kenal lelah. Seperti hatinya yang terus dihantam rasa bersalah. Di Nusa Kambangan, malam adalah musuh. Siang menguras tenaga, malam menguras jiwa. Suatu sore, saat mereka kembali dari area kerja, seorang napi tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang, matanya kosong. Para napi lain refleks mundur, menjaga jarak. Tak ada yang berani mendekat. Di tempat ini, empati bisa dianggap kelemahan. Petugas datang terlambat, menyeret tubuh itu pergi tanpa banyak bicara. "Dia kenapa?" tanya pria berambut cepak itu lirih pada napi senior. "Retak," jawabnya singkat. "Retak?" Pikirannya pecah. Kebanyakan nyimpen rasa bersalah. Jawaban itu dingin, tapi jujur. Pria itu menelan ludah. Ia sadar, batas antara waras dan gila di sini setipis rambut. Sedikit saja tergelincir, dan seseorang bisa hilang, bukan hanya dari barisan apel, tapi dari dirinya sendiri. Malam itu, ia duduk memeluk lutut, mencoba mengingat hal-hal kecil agar tetap berpijak pada kenyataan. Nama anaknya, aroma kopi pagi, suara hujan di atap rumah lama. Ia berpegangan pada kenangan seperti orang tenggelam memegang serpihan kayu. Konflik kecil tak terhindarkan. Di sebuah antrean makan, seorang napi baru tak sengaja menyerobot. Detik berikutnya, suasana menegang. Tatapan tajam saling beradu. Tak ada teriakan, tak ada pukulan. Hanya keheningan yang mencekam. Seorang napi lama melangkah maju. "Ulangi," katanya pelan. Napi baru itu gemetar. "Maaf, gue gak sengaja." Hening beberapa detik. Lalu napi lama itu mengangguk. "Belajar," katanya singkat. Situasi mereda. Namun pesan itu jelas, satu kesalahan kecil bisa berujung petaka. Pria berambut cepak itu menyaksikan semuanya dengan dada sesak. Ia teringat betapa dulu ia mudah memerintah, mudah marah, mudah menghukum. Kini, ia hidup di dunia di mana satu kata bisa menentukan nasib. Ironi itu terasa pahit, menampar kesadarannya tanpa ampun. Malam berikutnya, suara dari sel sebelah kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, lebih rapuh. "Bang, lo pernah mikir, hidup lo masih ada artinya gak?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam lama. "Entahlah," jawabnya jujur.
Gue takut, suara itu bergetar. Takut kalau gue keluar nanti, gue udah bukan manusia. Pria berambut cepak itu menarik napas panjang. Selama lo masih bisa takut, katanya pelan, berarti lo masih manusia. Hening. Lalu terdengar isak tertahan. Percakapan sederhana itu, di tengah kegelapan, terasa seperti lilin kecil di ruangan gelap. Di Nusa Kambangan, secuil kejujuran bisa menjadi penyelamat atau beban tambahan. Tapi malam itu, mereka memilih jujur. Hari demi hari, pria berambut cepak itu berubah. Tatapannya tak lagi penuh amarah, tapi lelah. Ia mulai membantu napi lain tanpa pamrih kecil, meminjamkan sabun, berbagi cerita singkat. Bukan karena ingin dipandang baik, tapi karena itu satu-satunya cara merasa masih hidup. Namun di balik perubahan itu, badai lain mulai mengintai. Bisik-bisik tentang rencana besar, tentang pengkhianatan, tentang seseorang yang akan dijadikan tumbal. Nama-nama mulai beredar. Dan tanpa ia sadari, namanya disebut. Di Nusa Kambangan, saat namamu mulai dibicarakan pelan-pelan, itu jarang pertanda baik. Bisik-bisik itu akhirnya berubah menjadi kenyataan. Suasana blok terasa berbeda, lebih tegang, lebih sunyi, seperti udara sebelum badai. Pria berambut cepak itu bisa merasakannya dari cara orang-orang menghindari tatapannya, dari percakapan yang terhenti saat ia mendekat. Nalurinya, yang dulu menyelamatkannya di dunia gelap, kembali bergetar. Malam itu, ia duduk bersandar di dinding sel, jantungnya berdetak tak beraturan. "Bang," suara dari sel sebelah terdengar pelan, "lo harus hati-hati." "Hati-hati kenapa?" "Mereka nyari kambing hitam. Biar keadaan di dalam tetap aman." Ia menghela napas panjang. Jadi ini akhirnya. Di luar sana, ia terbiasa mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya. Kini, roda berputar. Ia yang berada di posisi itu. Ironi terasa pahit, seperti racun yang diminum perlahan. Ia menatap langit-langit sel, bertanya dalam hati, apakah ini harga yang harus dibayar untuk semua yang pernah ia lakukan? Kesempatan datang saat jam kerja sore. Seorang napi mendekatinya, wajahnya datar namun matanya menyimpan sesuatu. Takut, tapi juga nekat. "Bang," katanya lirih, "kalau nanti ada apa-apa, jangan ngelawan." "Kenapa?" "Karena yang ngelawan, gak lama." Kalimat itu seperti vonis. Namun anehnya, pria berambut cepak itu tak lagi merasa marah. Yang ada hanya kelelahan mendalam. Ia sadar, bertahun-tahun hidup dengan kekuasaan membuatnya lupa bagaimana rasanya menyerah. Bukan menyerah pada keadaan, tapi pada kenyataan bahwa ia tak bisa mengontrol segalanya. Saat sirene berbunyi menandakan akhir kerja, ia melangkah kembali ke blok dengan langkah berat, namun pikirannya justru terasa lebih ringan, seolah ia telah mengambil keputusan, meski belum tahu apa itu. Malam itu, keributan benar-benar pecah. Bukan teriakan, bukan perkelahian terbuka, melainkan kekacauan senyap. Lampu lorong berkedip. Bayangan bergerak cepat. Pria berambut cepak itu didorong ke sudut, dikepung beberapa sosok. Jantungnya berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang. "Lo tahu aturan?" kata salah satu dari mereka. Ia mengangguk pelan. "Gue tahu," jawabnya lirih. Tak ada perlawanan. Tak ada teriakan. Hanya detik-detik panjang yang terasa seperti keabadian. Namun sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, suara sepatu Lars mendekat. Petugas muncul, situasi terurai begitu saja. Tak ada yang ditanya. Tak ada yang dijelaskan. Semua kembali ke sel masing-masing, membawa ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalam sel, pria itu duduk terdiam, tubuhnya gemetar pelan. Ia masih hidup. Untuk sekarang. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Ancaman itu tak lagi terasa seperti pedang di leher, melainkan bayangan yang selalu mengikuti. Namun di tengah ketegangan itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia berhenti memikirkan bagaimana cara bertahan dengan licik. Ia mulai menerima. Menerima bahwa hidupnya mungkin akan berakhir di pulau ini. Dan justru disitulah, ia menemukan ketenangan aneh. Suatu sore, ia berkata pada napi muda yang dulu sering gemetar. "Kalau nanti lo keluar, hidup yang benar." Napi itu menatapnya heran. "Emang abang?" Ia tersenyum tipis. "Gue udah dapat pelajaran gue." Di Nusa Kambangan,
Pelajaran hidup sering datang terlambat. Tapi tetap pelajaran. Suatu pagi, saat apel, pria berambut cepak itu berdiri menatap matahari yang muncul malu-malu dari balik tembok. Cahaya hangat menyentuh wajahnya, dan untuk sesaat, ia merasa bebas. Bukan bebas dari jeruji, bukan bebas dari hukuman, melainkan bebas dari kebohongan yang selama ini ia bangun tentang dirinya sendiri. Ia akhirnya paham, kebebasan sejati bukan soal keluar dari penjara, tapi berdamai dengan diri sendiri. Nusa Kambangan mungkin telah merenggut segalanya darinya. Nama, kuasa, masa depan. Namun pulau itu juga memberinya satu hal yang tak pernah ia miliki sebelumnya, kejujuran. Dan di tempat paling gelap itulah, ia menemukan cahaya kecil, yang tak bisa lagi direnggut siapapun. Nusa Kambangan tak pernah bertanya siapa kita dulu. Ia hanya menerima, lalu menguji. Di pulau sunyi itu, para raja kejahatan belajar menjadi manusia kembali. Belajar bahwa kekuasaan tak bisa membeli malam yang tenang. Bahwa uang tak bisa menawar rasa bersalah. Dan bahwa jeruji besi bukanlah penjara paling kejam. Penjara sesungguhnya ada di dalam hati. Bagi sebagian orang, Nusa Kambangan adalah akhir segalanya. Namun bagi sebagian lain, ia adalah awal dari kejujuran yang terlambat. Jika kisah ini menyentuhmu, jika ceritanya membuatmu diam sejenak dan berpikir tentang hidup, ingatlah satu hal, tak ada manusia yang terlalu tinggi untuk jatuh. Dan tak ada manusia yang terlalu dalam untuk belajar menyesal. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya. Karena masih banyak kisah gelap, nyata, dan penuh makna yang akan kita ungkap bersama di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Karena terkadang, kisah paling jujur lahir dari tempat paling gelap.